Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatake Para Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tabu lampot, kemudian pangkas akar. Hal ini sangat berkaitan ya. Dalam beberapa video yang saya upload tentang pangkas akar, baik di pohon mangga atau mungkin di pohon kelengkeng, ada banyak sekali pertanyaan. Hal yang paling banyak ditanyakan adalah apakah tanaman di dalam pot itu wajib dipangkas akar dan kapan waktunya untuk pemangkasan akar pada tabu lampot. Berapa bulan sekali tabu lampot harus dipangkas akar atau berapa tahun sekali tabu lampot harus dipangkas akar? Jawabannya hanya ada di video ini. Simak selengkapnya hanya di Hatake Para Farm Channel. Sebelum terlalu jauh membahas tentang pangkas akar, akan saya jelaskan dulu tentang tabu lampot. Karena masih ada pertanyaan, tabu lampot itu apa ya? Mungkin bagi Anda para pemula, kemarin sempat ada yang inbox saya, tabu lampot itu apa? Nah, ini akan saya jawab di sini. Mungkin teman-teman banyak yang sudah melakukan penanaman di dalam pot atau mungkin di dalam polybag, khususnya untuk bunga ya, karena umumnya bunga itu yang ditanam di dalam pot. Tabu lampot adalah tanaman buah di dalam pot. Maksudnya tanaman buah yang harusnya ditanam di lahan ya, di tanah, seperti mangga atau mungkin alpukat atau mungkin kelengkeng, itu kita tanam di dalam pot. Namanya menjadi tabu lampot ya, atau tanaman buah di dalam pot. Bukan bunga lagi yang ditanam di dalam pot, tapi ini pohon buah yang ditanam di dalam pot. Dan nanti sampai berbuah di dalam pot. Jadi nanti ini bukan tanaman bunga lagi yang ditanam di dalam pot, tapi tanaman yang bisa berbuah, itu bisa berbuah di dalam pot. Ini bukan saya ya yang ngasih nama tabu lampot, ini yang ngasih nama master-masternya, pendahulu-pendahulu saya atau senior-senior saya. Sekarang sudah zamannya menanam tanaman buah di dalam pot, baik mangga, kelengkeng, alpukat, jeruk, itu sekarang sangat marak sekali ya, menanam tanaman buah di dalam pot. Dan perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk menanam tanaman buah di dalam pot itu sekarang sudah menjadi hobi, bahkan karya seni. Nah, ini kita masuk ke dalam pangkas akar atau pemangkasan akar. Apakah perlu tanaman buah di dalam pot itu dipangkas akar? Jawabannya adalah sangat perlu, dan ini suatu kewajiban. Bukan hanya pemangkasan pembentukan cabang, ataupun mungkin perawatan yang lain seperti pemupukan atau mungkin penyemprotan, baik fungisida atau mungkin insektisida, tapi di sini pangkas akar juga termasuk ke dalam perawatan pada tabu lampot. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini akan saya bahas secara logika ya. Kalau kita menanam tanaman buah di dalam pot atau mungkin di polybag, ukuran segini lah ya kira-kira. Ini ya, ini segini ya. Untuk tanaman buah, ini pohon alpukat saya tanam di sini. Medianya itu sangat terbatas di dalam polybag ini, bos. Jadi untuk akarnya itu hanya bisa berkembang di dalam polybag ini. Padahal syarat tumbuhnya suatu tanaman itu juga harus tumbuh akarnya. Kalau akarnya tumbuh berarti nanti untuk tunas-tunasnya itu ikut tumbuh. Tapi kalau dibiarkan hanya di dalam polybag ini, ya jelas akarnya tidak akan berkembang, kemudian dia itu akan berhenti tumbuh. Dan lama-lama bisa mengalami kematian. Ini saya contohkan memang hanya di pot ini ya. Kalau sudah seperti ini sudah tumbuh, ini kalau dibiarkan, ya bos, kalau dibiarkan ini bisa dipastikan dia itu akan mati. Karena akar ini sudah tidak bisa berkembang lagi, kemudian ini lama-lama penuh akarnya di dalam polybag yang sekecil ini. Ini saya gambarkan hanya di polybag semai ya, seperti ini. Ini sudah disambung seperti ini bos, tuh ya. Solusinya kalau sudah seperti ini, jika akar tidak tembus, tuh akarnya sudah mulai muncul ya, tembus ke sini. Kalau tidak tembus ke tanah, ini ya kita pindah ke dalam polybag atau pot yang lebih besar agar nanti akarnya itu juga
ikut berkembang. Kalau dibiarkan, lama-lama pasti akan mati, bos. Mari kita lanjutkan pada ciri-ciri tabulam pot yang harus dipangkas akar. Nah ini bos, saya punya tabulam pot mangga. Keduanya ini saya tanam di dalam planter bag ukuran 35 liter. Ini sudah hampir 1 tahun saya tanam di sini ya. Ini bibit hasil sambung susu 2 kaki, sama-sama 2 kaki itu ya. Dan ini sudah masanya atau waktunya dia itu sebenarnya dipangkas akar. Tapi ini mungkin nanti setelah pembuatan video ini langsung akan saya pangkas akar, atau mungkin saya pindah ke dalam pot yang lebih besar. Karena sebenarnya tidak selalu untuk tanaman di dalam pot yang akarnya sudah penuh seperti ini harus dipangkas akar ya. Jadi tergantung dengan kebutuhan kita. Kalau nanti kita ingin tanaman mangga ini atau mungkin tanaman yang lain yang ditanam di dalam pot, itu tetap dipertahankan akan ditanam di planter bag atau pot yang segini, dia itu nanti dipangkas akar, kemudian nanti dimasukkan ke dalam pot ini lagi atau planter bag ini lagi, seperti yang sudah saya lakukan kemarin ya dalam pemangkasan mangga. Tapi kalau teman-teman menginginkan tanaman yang sudah penuh akar ini ya seperti ini, ingin ditanam di dalam pot atau planter bag yang lebih besar, ya tinggal dipindahkan saja. Jadi teman-teman itu jangan gagal paham ya, apakah tanaman di dalam pot itu harus dipangkas akar. Ya harus, kalau tetap memang harus dipertahankan di tempat penanaman semula. Kalau mau ditempatkan di tempat yang lebih besar atau pot yang lebih besar, ya tinggal ini dipindahkan saja ke pot yang lebih besar. Saran saya, jika ukuran planter bag 35, ya nanti untuk pindahnya ke yang lebih besar ya ukuran sekitar 100 liter gitu ya. Jadi ini nanti akan berkembang lagi dan nanti akan berbuah. Nah inilah ciri-cirinya ya bos. Ini masuk ke dalam ciri-ciri fisik tanaman di dalam pot yang harus dipangkas akar. Ini seperti ini ya bos. Kalau teman-teman mengetahui untuk sambung dini pohon mangga yang kemarin saya lakukan di video ini saya ambil entrisnya dari sini ya. Berarti sudah 2 bulan lebih ya. Ini tidak tumbuh seperti ini bos. Nah tuh bisa dilihat ya, tidak ada pertumbuhan ya. Ini sudah lama banget saya potong, tapi pertumbuhannya masih saja seperti ini ya. Ini adalah salah satu ciri tanaman harus dipangkas akar. Tuh ya, seperti ini. Dia itu sudah tidak bisa tumbuh lagi. Jadi perkembangannya terhenti karena memang akarnya itu sudah berhenti berkembang karena terbatas ya medianya. Ini karena saya tidak tembuskan. Nah ini juga ya, kalau teman-teman itu tabulam potnya ditembuskan ya sudah, nggak usah dipangkas akar, biarkan dia itu tumbuh. Tapi nanti bukan jadi tabulam pot lagi ya bos, jadinya semi tabulam pot. Kemudian untuk ciri-ciri yang selanjutnya itu bisa kita lihat ya, tanaman yang harus segera dipangkas akar atau pemindahan pot. Itu kalau beberapa hari tidak dilakukan penyiraman, dia itu akan stres. Kemudian dia itu banyak daun yang menguning. Itu adalah sebenarnya ciri-ciri utama yang bisa kita lihat ya dari tanaman yang memang sudah perlu dilakukan pemangkasan akar atau pindah pot. Kemudian untuk yang selanjutnya, apabila kita melihat media tanam, kita cek media tanam untuk tabulam pot. Ini kalau yang sudah harus dilakukan pemindahan pot atau dipangkas akar, itu biasanya untuk akarnya itu sudah banyak yang ke atas bos. Ya sudah banyak yang ke atas. Ini banyak banget yang ke atas, tuh lihat. Ini akar semua ini. Ini yang sebelah sini,
itu akar semua ya. Jadi ini akar yang dari bawah itu naik ke atas. Ini sudah waktunya dilakukan pemangkasan akar. Nah, parahnya lagi seperti ini bos nih ya. Ini salah satu ciri-cirinya, dia itu sudah saya pupuk pertumbuhan, tapi dia itu masih seperti ini ya, tidak kunjung dia itu terubus. Ini tidak bakalan bisa terubus, apalagi berbuah ya. Perkembangannya pun nanti akan kurang bagus ya. Kalau dibiarkan itu nanti bisa lama-lama mati karena dia itu sudah tidak bisa berkembang lagi. Nih, walaupun dia itu seperti ini ya, terubus, tapi terubusnya ya sudah tidak bagus seperti ini nih. Tuh kan ya, tidak bagus lagi kan. Ini bukan karena apa-apa, ini karena memang akarnya itu sudah tidak bisa berkembang bos. Jadi memang pertumbuhannya nanti akan seperti ini. Bedakan dengan ini ya. Ini walaupun di dalam polybag yang lebih kecil dari yang ini, tapi karena ini saya biarkan tembus ke tanah, ya nggak usah dilakukan pemangkasan akar, dia itu tumbuhnya masih luar biasa. Tuh ya, terubus terus bos, karena akarnya tumbuh terus ke bawah ya, karena terus berkembang ke dalam tanah. Ini tembus bos, saya biarkan tembus untuk membesarkan batang, kemudian membentuk percabangan. Itu tadi beberapa ciri-ciri fisik ya yang bisa kita lihat pada tabula pot kita yang harus dipangkas akar. Bukan dari waktunya berapa bulan, berapa tahun kita harus melakukan pemangkasan akar. Ini perlu dimengerti ya teman-teman ini yang belum tahu atau mungkin masih pemula itu. Jadi kita lakukan pengecekan pada ciri-ciri fisik tanaman tersebut. Kalau tanaman sudah tidak bisa berkembang ya, itu wajib dilakukan pemangkasan akar atau mungkin ditanam di dalam pot yang lebih besar. Jadi untuk pemangkasan akar itu wajib atau tidak? Ya wajib, tapi kalau tanaman itu mau ditempatkan di tempat pot yang kecil, yang masih dipertahankan di pot yang kecil, karena memang untuk tabulan pot ini lebih bagus ditempatkan di tempat yang kecil atau pot yang kecil, kemudian memiliki batang yang besar, kemudian percabangannya bagus. Sekali lagi, untuk pemangkasan akar bukan berpatokan pada berapa bulan, berapa tahun ya, tapi lebih ke melihat kondisi tabulan pot atau tanaman di dalam pot yang kita tanam. Kemudian kalau tanaman di dalam pot yang sudah harus dipangkas akar atau mungkin dipindah pot, tidak segera dilakukan pemindahan di dalam pot, dibiarkan saja bertahun-tahun walaupun kita pupuk, dia itu tidak akan bisa berkembang dan lama-lama bisa mengalami kematian bos. Ini sudah sering saya jumpai tetangga saya memelihara tabulan pot ya, karena pemula mungkin ya tidak mau tanya. Dia itu sudah beberapa tahun dia itu sudah berbuah ya. Jadi berbuahnya itu pertama lebat, kemudian pembuahan kedua juga masih mau berbuah ya. Tapi setelah berbuah yang kedua, karena dibiarkan di planter bag yang ukuran 40 x 40, dia itu sekarang sudah mengalami kematian ya, karena tidak dilakukan pemangkasan akar. Karena memang untuk tempat meletakkan potnya itu bawahnya bukan tanah, jadi dia itu akarnya sudah penuh, tidak bisa tembus ke dalam tanah. Makanya lama-lama dia itu mati bos. Nah, ini buktinya bos ya. Ini pohon nangka. Ini bukan karena tidak dirawat ya. Itu sebenarnya tumbuh rumput ini dia itu setelah dia itu mati dibiarkan nggak dirawat ya. Ini sudah 2 tahun, kemarin juga sudah berbuah. Ini nangkanya. Ini nangka merah. Dia itu sudah berbuah, kemudian dibiarkan. Kalau yang ini pohon kelengkeng.
Nah kalau ini pohon jeruk dekopon. Kemarin berbuah luar biasa, pertama ditanam, kemudian setelah itu dia itu lama-lama seperti ini bos. Ini adalah bukti nyata ya, buktinya seperti ini, karena di bawahnya itu lihat, di bawahnya itu bukan tanah, jadi dia itu nggak bisa nembus. Tuh sekarang malah sudah dibiarkan seperti ini ya. Ini tinggal ada pohon apa ini, sawo kayaknya ini. Nah itu tadi buktinya ya. Jadi kalau tidak dilakukan pemangkasan akar atau dilakukan pemindahan ke dalam pot yang lebih besar, lama-lama tanaman itu akan berhenti berkembang, kemudian dia itu lama-lama akan mati. Jangankan berbuah, pertumbuhan saja pasti dia itu akan terhenti. Karena untuk akar itu tidak bisa tumbuh lagi, itu yang mengakibatkan tanaman itu tidak bisa tumbuh berkembang. Kalau ada teman-teman yang berpendapat bahwasanya untuk pemangkasan akar jika dilakukan pada tanaman dia itu akan berhenti berkembang ya, dia itu akan mati. Nah itu mungkin karena belum tahu kalau yang saya lakukan ini khusus untuk tanaman yang di dalam pot. Kalau tanaman yang ditanam di tanah di lahan terbuka ya nggak usah ya, nggak perlu dilakukan pangkas akar. Poin pentingnya untuk tabulam pot itu tidak selalu harus dipangkas akar. Solusinya jika tanaman sudah penuh akarnya di dalam pot yang kecil, bisa dilakukan pemindahan ke dalam pot yang lebih besar. Pemangkasan akar dilakukan jika kita mau menanam tanaman di dalam pot, misalkan di ukuran 40 liter, kemudian akar sudah penuh, kemudian nanti ingin dipertahankan ditanam kembali di dalam pot itu, ya kita solusinya dikurangi medianya sekaligus dipangkas akar, kemudian medianya diganti dengan media tanam yang baru. Seperti itu ya. Jadi ini sebuah solusi sebenarnya kalau pangkas akar, bukan perkara yang wajib dilakukan, apalagi kalau tanaman yang memang ditanam di lahan terbuka. Jika kita menanam tanaman buah di dalam pot, itu memang perlu banyak perawatan ya, seperti pemangkasan pembentukan cabang, pemenuhan nutrisi ya di dalam pot itu agar nanti bisa tumbuh dan kemudian berbuah. Karena perlu teman-teman ketahui bahwasanya untuk tabulam pot atau tanaman buah di dalam pot itu semua kebutuhan tanaman itu kita yang menyuplai ya, atau yang memberikan ke dalam tanaman di dalam pot itu. Beda dengan tanaman yang ditanam di dalam tanah, dia itu bisa mencari makanan sendiri. Tapi khusus untuk tabulam pot, dia itu semua kebutuhan tanaman kita yang memenuhinya. Unsur hara atau mungkin juga airnya kita yang menyuplainya. Seperti itu saja ya video kali ini. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan teman-teman di rumah yang masih penasaran kapan waktunya dipangkas akar, kemudian beberapa tahun sekali tabulam pot itu harus dipangkas akar. Jawabannya sudah saya terangkan dari awal tadi di video ya, dari awal sampai pembuktiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menjelaskan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Video saya akhiri, jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.